Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Batang Anai, yang terhormat Ibu-Ibu Majelis Guru SD 10 Batang Anai, yang teristimewa adalah Ibu Laila Yuniarti yang akan melaksanakan presentasi program aksi nyata di hadapan kita semua. Baiklah, untuk acara pertama kita minta kepada kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Batang Anai, yaitu Ibu Afriyeni SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SD 10 Batang Anai, yang mana pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan mensukseskan acara dari Ibu Laila Yuniarti SPD yang memaparkan aksi nyatanya budaya positif guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini kita sama-sama mendukung bagaimana kesuksesan Ibu Laila Yuniarti untuk ke tingkat yang lebih dari paparan aksi nyata. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau lulus mengikuti guru penggerak angkatan 10. Hanya demikianlah yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan besar harapan kita apa yang nanti ditampilkan oleh Ibu Laila Yuniarti dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja kita acara yang kita tunggu, yaitu presentasi aksi nyata budaya positif guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Laila Yuniarti. Kepada Ibu Laila disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk berbagi praktik baik saya, yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah pada hari ini saya di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi cuma sekedar berbagi dari pembelajaran yang telah saya laksanakan pada guru pendidikan, yaitu mengenai budaya positif. Ya, saya hormati, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 10 Batang Anai. Saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SD 10 Batang Anai. Nah, pada hari ini untuk budaya positif, pertama kita akan sebelum kita mulai, kita dulu ada sebuah yel-yel, yaitu contohnya SD 10 luar biasa. Berarti SD 10 luar biasa. Ya, sama-sama Pak Ibu, kita mulai. 1, 2, 3. SD 10 luar biasa. SD 10 luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah.
Enggak, ya, kita kan semua berusaha bagaimana cara membuka kepalan orang tersebut. Apakah dia mau atau tidak? Ya, boleh. Kata yang paling kusayang. Ya, Ini kata yang paling kusayang. berarti Bu Eti tidak mau membuka. Enggak mau. Kenapa Bu Eti tidak mau membuka? Ini adalah kata yang paling kusayang. Di dalamnya ada ubiar. Ya, Mahal. mahal.
Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu El tadi. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat yang harus diikuti oleh anak, atau aturan yang harus diikuti. Jadi dibuat, disepakati bahwa kita punya aturan. Kalau keyakinan adalah kepercayaan diri kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan baik pasti hasilnya baik. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nas. Ya, sekarang benar peraturan. Di sini peraturan itu sesuatu yang kita buat yang harus dipatuhi anak. Sedangkan keyakinan atau keyakinan yaitu kita membuat suatu peraturan itu berasal dari anak itu. Dia yang meyakini, oh ini kita tidak boleh begini. Berarti karena dia yang
Terima kasih. Untuk nomor 1 itu adalah ketentuannya secara umum. Jadi kalau anak-anak terlambat, itu umum sifatnya sekolah. Tapi yang berikutnya itu adalah khusus untuk guru olahraga. Kalau saya pandangan saya. Jadi di jadwal waktu olahraga kalau anaknya terlambat dihukum oleh guru olahraga. Tetapi yang nomor 1 kalau terlambat dihukum oleh sekolah. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Nasrul. Ya, di sini apa bedanya yaitu kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Karena anak itu terlambat, kita suruh lari. Sedangkan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di dalam pelajaran
mengharapkan kasih sayang. Yang kedua yaitu kesenangan, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Contoh di sini saya contohkan ada seorang anak, dia terlambat ke sekolah karena kalau sebelum ke sekolah dia berjualan atau membantu orang tuanya. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana Bapak Ibu? Dia terlambat ke sekolah karena dia berusaha atau untuk kebutuhan hidupnya. Itu termasuk kebutuhan hidup. Dia terlambat ke sekolah karena
biasa guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Pak Malik dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang guru mingguan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Dia suka bertanya-tanya terus. Nah, perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai guru yang patuh atau selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila dalam rapat. Di sini Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa penyebab yang ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan di sini. Apa kebutuhan yang Pak Malik inginkan, Bapak Ibu? Ya, contohnya, selama ini dia orangnya pendiam, patuh saja atau mengikuti aturan-aturan dari kepala sekolah. Setelah Pak Zulfikar ini datang, dia berubah. Dia suka menanyakan yang tidak ada kekuatannya, argumen-argumen yang tidak ada kekuatannya. Apa kebutuhan yang dibutuhkan di situ? Bisa jadi dia butuh kasih sayang atau dia ingin dihargai. Ya. Lanjut. Di sini jawaban Pak Malik ya. Iseng-iseng saja sih aku sebenarnya. Ini contoh jawabannya. Senang lihat konsep baru itu, kebingungan kalau tanya-tanya di rapat. Nah, berarti kebutuhannya di sini adalah kesenangan. Dia senang mencari orang itu rasa bersalah atau rasa supaya kepala sekolahnya itu kebingungan. Kan kesenangan dia sendiri itu supaya kepala sekolah senang ya betul bingung gitu. Nah, lanjut. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nanti bisa dekat sama dia dan bekerja bareng sama dia. Berarti ini termasuk cinta kasih sayang.
dan bertindak sesuai dengan harapan mereka, yaitu seseorang yang mereka inginkan atau cita-cita mereka. Lanjut. Sekarang perbedaan segitiga restitusi dan coaching. Kalau restitusi tadi fokusnya pada penyelesaian seorang guru yang membuat kesalahan. Proses restitusi mengembalikan murid terhadap keyakinan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Sedangkan coaching yaitu tidak dilakukan pada murid yang berbuat kesalahan atau memiliki masalah. Proses coaching dilakukan untuk mengembangkan potensi murid atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini refleksi yaitu hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dan sekian dulu ya Bapak Ibu. Itulah pemaparan tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, alhamdulillah sudah selesai presentasi dari Ibu Laila Yuniarti, yaitu tentang apa positif? Tentang budaya positif. Alhamdulillah sudah diterangkan kepada kita panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang dia terangkan tadi dapat kita ambil manfaatnya dan sama-sama kita ingin merubah suatu paradigma pendidikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih untuk audiensinya atau terima kasih banyak pada audiens semuanya. Mudah-mudahan pelajaran yang hari ini dapat kita untuk lebih lebih mengembangkan diri ke arah yang lebih baik sebagai kita guru atau sebagai pendidik. Kepada Ibu Laila Yuniarti, mudah-mudahan terus berkarya dan tingkatkan lagi prestasinya, mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Selaku